Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Rizkia dengan NIM 13000020008 dari Prodi S1 Kebidanan. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Ibu Ima Kurniastuti STMT. Termodinamika 2, suhu tubuh fisik dan metabolisme. Topik pembahasan. 1. Pengaturan suhu tubuh manusia dengan kaidah fisik. 2. Pengaturan suhu tubuh manusia dengan kaidah metabolisme. 3. Suhu tubuh normal berdasarkan usia. 4. Suhu tubuh normal berdasarkan bagian tubuh manusia. 5. Beberapa penyakit yang berkaitan dengan perubahan suhu tubuh. Pengaturan suhu tubuh dengan kaidah fisik. Pengaturan suhu dengan kaidah fisik dikenali sebagai kaidah fisik karena pengaturan lebih banyak kepada penggunaan otot-otot tubuh dan secara fisik. Di selam probabilitas yang akan terjadi ialah suhu badan tinggi melebihi normal, suhu badan rendah melebihi normal. Apabila suhu badan tinggi, termoreseptor akan mencapai suhu pada kulit. Di otak, hipotalamus akan berfungsi sebagai termostat untuk mengatur suhu udara yang melewatinya. Mekanisme koreksi akan diarahkan atau dirangsang oleh hipotalamus dengan memakai koordinasi tubuh. Dua, apabila suhu tubuh rendah, termoreseptor akan menaikkan suhu pada kulit. Di otak, hipotalamus akan berfungsi sebagai termostat, mengatur suhu udara yang melewatinya. Mekanisme koreksi akan diarahkan atau dirangsang oleh hipotalamus dengan memakai koordinasi badan. Suhu badan tinggi. Mekanisme koreksi apabila suhu badan tinggi ialah vasidilasi, yaitu pembuluh darah perkembangan untuk berhampiran dengan kulit lingkungan luar yang memungkinkan panas dibebaskan keluar. 2. Bulu kulit ditegaskan untuk mengurangi udara yang terperangkap pada kulit supaya panas gampang dibebaskan karena udara merupakan konduktor panas yang baik. Bulu kulit diatur oleh otot erektor. 3. Lebih banyak darah pada kulit. Kulit kelihatan merah, memudahkan panas darah terbebas keluar melewati bagian penyinaran. 4. Berpuluh cairan keringatan yang dirembes oleh kelenjar keringat mempunyai panas padam tertentu yang yang tinggi dan terbatas ke anggota terkait sekitar apabila cairan penuh menguap. Suhu badan rendah. Mekanisme koreksi apabila suhu badan rendah ialah vasokonstriksi, yaitu pembuluh darah menyempit untuk menjauhi kulit supaya panas tak banyak keluar ke anggota yang terkait sekitar. Bulu kulit ditegakkan supaya lebih banyak udara yang terperangkap pada kulit supaya panas sukar dibebaskan karena udara merupakan konduktor panas yang baik. Bulu kulit diatur oleh otot erektor. Kurang darah pada kulit. Kulit kurang kelihatan kemerahan atau pucat, kurang berproses penyinaran untuk mencegah panas terbebas keluar anggota yang terkait. Kurangnya keringat. Masa kurang cairan keringat dirembeskan oleh kelenjar penuh karena itu panas tak banyak dibebaskan melewati penguapan cairan peluh. 2. Pengaturan suhu dengan kaidah metabolisme. Pengawalan suhu dengan kaidah metabolik dikenal sebagai kaidah metabolik karena pengaturan lebih kepada penggunaan kimia badan daripada secara fisik, walaupun terdapat pengaturan yang melibatkan otot-otot kawalan ini melibat peranan. 1. Otot rangka. 2. Kelenjar adrenal. 3. Kelenjar tiroid. Dalam kondisi sejuk, hipotalamus akan mengatur otot rangka untuk vasokonstriksi secara aktif. Hal ini akan menyebabkan seseorang menggigil dan meningkatkan suhu badan. Pada masa yang sama, kelenjar adrenal akan mensekresikan hormon adrenalin dan noradrenalin, sedangkan kelenjar tiroid akan mensekresikan hormon tiroksin. Semua hormon ini bertujuan untuk meningkatkan suhu badan dengan cara meningkatkan metabolisme tubuh. Dalam kondisi panas, keaktifan otot rangka akan menjadi kurang. Begitu juga dengan seleksi hormon-hormon tertentu oleh kelenjar adrenal dan kelenjar tiroid akan menjadi kurang. Hormon metabolisme. Hormon epinefrin dan norepinefrin berperan dengan meningkatkan kadar detak jantung dan kadar pernapasan, meningkatkan tekanan darah, meningkatkan metabolisme badan, meningkatkan kadar gula darah dengan merangsang pengubahan glukogen dan glukosa. Pengaturan kadar gula sedikit dalam darah atau glukosa di selang probabilitas yang mungkin terjadi ialah
kadar gula sedikit atau glukosa terlampau banyak, kadar gula sedikit atau glukosa terlampau sedikit. Apabila kadar glukosa terlampau banyak, lebih dari banyak normal, sel beta pada pulau Langerhans akan mengekspresikan lebih banyak hormon insulin. Kadar glukosa dalam darah akan turun. Bagian ini akan berlanjut hingga kadar glukosa dalam darah berada pada banyak yang normal. Hormon metabolisme. Fungsi hormon insulin ialah merangsang pengubahan glukosa ke glikogen untuk disimpan dalam hati, merangsang oksidasi glukosa untuk sasaran reaksi dalam sel. Apabila kadar glukosa terlampau rendah, kurang dari banyak normal, sel alfa pada kelenjar pulau-pulau Langerhans akan mensekresikan lebih banyak hormon glukagon. Kadar glukosa dalam darah akan naik. Bagian ini akan berlanjut sehingga kadar glukosa dalam darah berada pada banyak normal. Fungsi hormon glukagon ialah merangsang pengubahan glikogen ke glukosa dalam darah. Sel-sel Langerhans terletak dalam pankreas. Suhu tubuh berdasarkan usia. Satu, suhu tubuh normal bayi berusia 0 sampai 2 tahun berkisar 36,6 derajat hingga 30 derajat Celcius. 2. Suhu tubuh normal anak-anak usia 3 sampai 10 tahun berkisar 35,5 derajat hingga 37,5 derajat Celcius. 3. Suhu tubuh normal dewasa berkisar antara 36,5 derajat hingga 37,5 derajat Celcius. Suhu berdasarkan bagian tubuh. Satu, di bawah ketiak. Metode aksila. Menggunakan temperatur digital dan cocok untuk bayi dan anak kecil. Posisi alat berada di bagian tengah, ketiak dan tidak terjepit terlalu ketat. Waktu dibutuhkan sekitar 1 menit, hingga terdengar bunyi tingkat akurasi sedang hingga tinggi. Dua, di dalam mulut. Metode oral. Dengan termometer digital. Menggunakan termometer digital dan cocok untuk anak di atas usia 5 tahun. Posisi alat di bawah lidah dan mulut tertutup. Waktu dibutuhkan sekitar 1 menit hingga terdengar bunyi tingkat akurasi sedang hingga tinggi. 3. Di dalam telinga. Metode timpanik. Gunakan termometer khusus telinga cocok untuk di atas usia 2 tahun. Posisi alat lurus terhadap saluran lubang telinga. Waktu dibutuhkan sekitar 2 detik hingga terdengar bunyi. Tingkat akurasi rendah hingga sedang. Suhu 4 di dalam rektum, metode rektal. Menggunakan termometer digital cocok untuk newborn, balita hingga dewasa. Posisi alat di dalam rektum atau anus dengan kedalaman sekitar 2,5 cm. Waktu dibutuhkan sekitar 1 menit hingga terdengar bunyi tingkat akurasi tinggi. 5. Termometer dahi. Metode non-kontrak. Menggunakan termometer infrared dengan posisi alat jarak tertentu dari dahi. Waktu dibutuhkan sekitar 2 detik hingga terdengar bunyi tingkat akurasi rendah hingga sedang. Baik, sekian prestasi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.